Rekan-rekan akademia, video berikutnya adalah setelah saya membuat video pertama, uji validitas dan uji reliabilitas, yang kemudian mundur membuat model penelitian, dan yang berikutnya apa yang bisa saya lakukan. Saya belum mau membahas teori, tapi saya akan menguji data dulu ya. Nah, ini saya sudah membuat ini. Oke, ini diganti dulu. Yes. Pada umumnya artikel-artikel itu menggunakan Times New Roman. Referensi sudah disiapkan juga. Nah, sekarang conclusion. Nah, sebelum itu kita ngomongin result. Result itu yang salah satunya adalah, pertama adalah partisipan, terus yang kemudian data, validity and reliability test. Ini pakai nomor 2. Saya mengorganize artikel dengan heading-heading supaya memudahkan. Nah, sekarang yang akan saya lakukan, nah di sini ada hipotesis. Yang kedua, conclusion udah ya. Nah, nanti di sini ada discussion. Oke. Nah, ini saya pakai ini. Biar konsisten ininya jadi. Oke. Ya, sekali lagi ini jangan disentuh dulu, pastikan modelnya udah seperti ini. Yang akan kita lakukan berikutnya adalah Amos. Buka Amos. Oh ya, filenya ini saya tutup dulu yang nggak perlu. Ini oke. Sebentar, saya bikin new dulu ya. Save as Wakatobi W1 ya. Tahun 2001, kemudian di sini students, terus ada Netman. Iya. Oke. File ini saya pungut dulu. Nah, kemudian sudah ya. Untuk memastikan data udah masuk, nah ini udah ada semua di sini. Kemudian klik di sini. Ini di kiri saya klik semua kecuali yang paling bawah. Untuk Amos yang versi di luar 27 dia nggak ada separation. Nah, dari sini, oke, untuk memudahkan saya akan print dulu ini buat gampang buat saya coret-coret. Nah, kemudian rekan-rekan akademia, kita kan punya ini ya, punya attitude, terus kemudian visit intention,
Yang ini kan ada dua. Yang ini ada dua, yang ini ada dua, yang ini pun ada dua. Kecuali ini. Attitude. Nah, kita akan membuka file yang ada di sini. Attitude itu ada 6, maka kita pergi ke sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pindah ke kiri. Kenapa? Karena untuk memudahkan saya mengisi. Terus kemudian IWOM itu ada 2 dimensi, 3 dan 2. Itu 2, 3, 1, 2. Terus kemudian lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan 2 satisfaction ya, 5 dan 2 itu 2, 3, 4, 5 itu 2. Saya langsung putar. Kemudian destination image 1, 2, 3 1, 2, 3 dan 2 itu 2, 3, 1, 2. Oke. Dan yang terakhir adalah visit intention, ada 2 dan 2. Oke. 2 dan 2. Ini kita putar. Sudah ya. Nah, ini kita klik di sini. A itu ada 6. Kita tinggal geser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini jangan panik. Ini tinggal dihapus saja. Ini IWOM ini panjang banget ya. IWOM ini panjang, jadi saya akan kembali ke sini. Satu, saya persingkat aja. Sudah ya, kalau sudah di save lalu ditutup. Ya, udah ditutup. Saya klik lagi ke sini, filenya dicari lagi. Nah, ini biar memudahkan, dipindahkan dulu ke sini. Nah, oke. Ini udah berubah ya. Nah, IWOM-ku kan tadi ada 2 dimensi ya. Yang pertama adalah 154. Sementara yang kedua 2 dan 3. Kalau misalkan ketika Anda, dalam kasus Anda, dalam penelitian Anda, ada konstruk ya, ada salah satu dimensi yang tidak reliable, maka jangan dimasukkan. Tidak reliable itu jika nilai Chromebase alfanya itu kurang dari 7 ya. 0, 5, terus kemudian 7 dan 1. Hidup sih. Kemudian S4 dan S3.
Oke, menghapusnya nanti aja belakangan. Terus kemudian destination image itu ada 524. Dan yang kedua adalah 13. Nah, terakhir visit intention 2341. Sudah. Nah, sekarang tinggal klik lalu hapus. Klik hapus, klik hapus, klik hapus. Sudah ya. Nah, sekarang kita resize ya supaya kotaknya nggak dikerjakan, lalu klik plug unobserved variable. Semua sudah terisi, lalu klik ini. Sebelumnya ini saya putar dulu supaya dia ada di sini. Kemudian klik draw covariances, birunya dihilangkan lalu di save. Ini ditutup. Kalau udah, saya ini dulu calculate dulu, pastiin panah merah menyala. Nah, jika tidak menyala, it means something wrong. Something is wrong. Oh, oke. Selama P-nya masih nyala, masih muncul, mungkin masalahnya kecil, but kita akan lakukan nanti. Sekarang saya save as dulu. Wakatobi 2. Ya. Ada sesuatu yang tidak benar, tapi selama P-nya masih muncul, nggak apa-apa. Dari sini kita pergi ke modification indices, mastiin MI, modification indices ya, mana yang tertinggi. Di sini ada 22, ada 27. 27 itu ada E1 dan E7. E1 banyak banget, E7 ada berapa? Jadi saya akan buang, ada E1. Kenapa? Kalau E1 saya buang, maka 27, 12, 22, ya ini adalah angka-angka besar, akan terhapus. Berarti E1 saya buang. But, dengan membuang E1, ada angka 1. Ya, kayak gini. Ini di setiap panah ini harus ada angka 1-nya. Ini salah satunya. Barusan adanya di bawah, nah ini saya harus pindahkan ke mana saja. Lalu calculate. P harus 0,05 minimal. Ini harus di bawah 2. Ini udah turun ya. Di bawah 2 ya sekarang. Tadi 2, something. Tapi P belum muncul. Masih terus kita akan buang. Ada 10, ada 13, ada 14. Nah, 14 itu 23 dan 24. 23 aja udah ada 3, 4, 5, 6. 23 aja banyak ya. 24-nya 1, 2. Oke, 23 kita buang. 23 dibuang. Kalau ini dibuang, guys, kita punya satu destination image yang lain. Jadi nggak apa-apa, saya buang. Ya, ini untuk menyederhanakan model. Jadi dimensi kedua saya buang. Ya, dimensi kedua dari destination image saya buang. Kita cek hasilnya. 1,8. Tadi 1,9. Ada 11, ada 10, ada 11. 11, 10. Ini saya buang aja 21. Atau 27. 21 ada 3. Kalau 27 ada 1, 2, 3, 4. 27 ya, lebih banyak. Di manakah 27 berada? 27 adalah belongs to ini.
Sama juga visit intention, kita buang salah satu sehingga lebih sederhana. Tapi ya belum juga. Ada 12, 12 itu 13 dan F5. F5 jangan dibuang. F itu adalah konstruk, adalah dimensi. Jadi 13 kita buang. 13 itu punyanya sini. .7 udah turun lagi, tapi P belum muncul. Ada 10, 10 itu E7 dan E9. E7 itu ada 4, 5. E9, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sama-sama 5. Apa yang akan saya lakukan? Oke. Kalau saya buang E7, saya buang juga F1, F2. Artinya, yang berkaitan dengan variabel harus kita buang. E7 menang. E9, kita cek. Dia punya F5. Cuman F5 saja, ya. Jadi kita buang berapa tadi? E7 ya. E7 adanya di sini. Lihat, jika buang E7, angka 1 hilang. Regression weight namanya, ini harus dipindahkan. Kalkulate lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. 1,5 turun lagi. Ini belum juga bergerak. Nah, karena nilainya udah di bawah 10, ya, ini ada 6 dan 7 dan seterusnya. Kita langsung aja to the point mana yang paling banyak muncul. Di sini menurut saya ada angka 2, ada angka 9. Oh, angka 9 lebih banyak lagi. 9 kita bunuh. 9 itu belongs to here. Ya, jadi IWOM ada 2. Ini saya sederhanakan dengan cara kita rubah. Kita hapus. Dan ternyata hasilnya 8 kembali ke 1,6. Di sini ada E2. Ya, E2 kita buang. E2 itu di sini. Belum juga. Hey, E5 kita buang, E5 ada di sini. Nah, 0,03 masih belum juga. Di sini ada E21 ada 2. E21 ada di mana? Sudah naik lagi tapi belum. Berikutnya kita punya E6. E6 di sini. Wah, ini kita benar-benar pangkas memangkas ya. 0,38. Berikutnya adalah E17 kita buang. Kenapa? Karena dia bersinggungan dengan F4. 17 di mana? Enggak. Ini tinggal oke. F7, 17, 18, sebentar. Apakah ada 18 juga? Oh iya benar, 17, 18 kita buang. Ya, jadi kita punya model yang sederhana, nanti dimensi-dimensinya berguguran. Wait, tinggi banget. Nah, sekarang ini saya save, lalu saya save as lagi. Rate 3. Nah, jadi rekan-rekan akademia begitu. Ini CFA, ya saya sebut CFA, Confirmatory Factor Analysis. Ini tujuannya untuk men-trimming data, men-trimming model untuk menyederhanakan model. Ya, setelah ini akan saya lanjutkan dengan video berikutnya mengenai pengujian hipotesis. Nah, CFA ini tidak perlu ditampilkan di mana? Tidak perlu ditampilkan di artikel ya, kecuali kalau Anda nulis skripsi atau nulis disertasi silakan. Tapi kalau artikel tidak perlu
Ya, yang penting kita udah menyederhanakan ini dulu, yaitu salah satu tujuan dari confirmatory factor analysis. Atau saya tulis di sini aja, confirmatory factor analysis. Begitu ya, dan ini sudah fit. Cara mengetahui fitnya adalah nilai P minimal 0,05 ya, ini 0,5 tinggi banget. Oke, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.